وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا فتاح عليم يا فتاح عليم، افتح لنا وذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Para jamaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiah dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan ta'lim kita kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya yang dikarang oleh Sayyid Bakri Ibn Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang menerang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang solawat, tapi penjelasannya belum tuntas. Sekarang kita membahas tentang faedah bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang fadilah solawat, itu tidak terhingga. Sehingga begitu banyak sekali para ulama menjelaskan tentang hikmah-hikmah atau fadilah-fadilah di balik solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya Sayyid Bakri dalam kitabnya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya menjelaskan di antara faedah-faedahnya. Yang pertama, solawat itu mencemerlangkan hati dari kegelapan. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahap demi tahap adalah jalan dapat menghilangkan bintik hitam yang ada pada hatinya menjadi bersih. Sehingga orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia punya pikiran diberikan oleh Allah bersih. Karena puncaknya itu adalah hati. Hati ini kalau sudah tenang, semua yang ada pada anggota tubuh kita itu tenang. Satu saja, hati puncaknya. Ya. Pikiran saya sakit. Coba tenangkan, sehatkan hati, insya Allah pikirannya sehat. Karena puncak dalam anggota tubuh manusia ini terdapat di dalam hati. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Di dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. Apabila baik, maka semuanya menjadi baik. Apabila dia rusak, maka semuanya rusak. Apa itu kata Nabi Muhammad? Hati. Untuk menghilangkan kegelapan hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalan diantaranya adalah solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, sehingga orang yang emosinya tinggi banyak sholawat itu reda, dia akan menjadi seseorang yang mampu untuk mengkontrol emosionalnya. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sholawat itu mencukupkan seorang dari syekh pembimbing. Artinya adalah sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama besar dari Mekah, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani, beliau mengatakan di antara dalam suatu amalan yang tidak dibutuhkan ijazah, andaikan bagi seorang ingin mengamalkannya, itu adalah solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat sebanyak-banyaknya kita solawat, ya. Mau dihitung sampai 100 kali silakan, mau dihitung sampai 1000 kali silakan, ya. Bahkan ada ulama yang mengamalkan sampai belasan ribu per hari solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bentuk solawatnya terserah antum. Mau solawat Ibrahimiyah atau mungkin solawat yang dikarang oleh, yang disusun oleh guru kita Habib Segaf bin Hasan Baharun, solawat Al-Bushra, atau mau solawat Tibbil Qulub, atau mau membaca solawat rahmat, yaitu solawat malaikat Jibril alaihi salam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini solawatnya Jibril. Ada pula ulama menamakannya adalah solawat rahmat, ya. Maka di sini jalan yang tidak perlu untuk seorang pembimbing. Tapi andaikan antum ingin mencari seorang pembimbing yang mengajarkan kepada antum bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik, ya. Dan kita pun kalau menerima dalam suatu solawat, kita biasa mengambil ijazah dari para guru kita. Tapi andaikan itu dalam bentuk umum, silakan, tidak ada permasalahan. Ya, ini kelebihan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sejarah orang itu stres gara-gara baca solawat, itu tidak ada. Ya, ada istilah kita orang gila isim. Ya, dia beli buku di pasar, mau buku apa, mujarrabat, buku apa lagi, Tajul Muluk, buku apa lagi, Syamsul Ma'arif, itulah dan sejenisnya lah, badik-badik itu. Dia lihat amalan, mau amalan wifi, mau amalan itu adalah berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu atau doa diamalkan, barang siapa yang membacanya sekian ribu kali maka fadilahnya adalah ini. Dengan tanpa ijazah dia beli buku itu, ujungnya kenapa dia pandai temenung, pandai ketawa soal, ya. Karena amalan seperti ini dibutuhkan ijazah, dibutuhkan ijazah. Tapi solawat kepada Nabi Muhammad, hatta antum baca 10.000 kali, 15.000 kali, 20.000 kali, dengan tanpa ijazah, tidak masalah. Sehingga saya katakan tadi, tidak ada orang yang stres dengan solawat kepada Nabi Muhammad. Justru penenang. Orang-orang Arab di sana itu kalau mereka bertengkar, saya kalau tiap ketemu, mau saya umrah, saya ketemu ada orang Arab yang bertengkar, saya solawatkan, sallu ala Nabi Muhammad, langsung diam dia, langsung diam. Karena solawat itu sebagai pendingin.
Ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata beliau, salawat ini akan menjadi sebab untuk sampainya seorang itu kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah setiap doa dibutuhkan untuk kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mempermudah dalam sampainya satu doa, ambillah Rasulullah menjadi wasilah bagi kita. Rasulullah menjadi wasilah bagi kita. Ya. Kalau bagi ada sekelompok orang bertawassul kepada Nabi Muhammad, dia katakan ini adalah bid'ah, ini syirik, ini haram. Padahal ada di dalam hadis. Datang seorang buta kepada Rasulullah, lalu berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi, ya Rasulullah mintalah kesembuhan untuk saya. Rasulullah perintahkan wudu, tawadda wa asbigh wudu'ak, dan kemudian sempurnakan wudu engkau. Kemudian diperintahkan untuk membaca Allahumma inni atawajjahu bika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru hajatnya, ya, apa kebutuhan kita. Lalu mereka katakan ini adalah suatu hal yang syirik, kok minta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang itu tidak memahami bahasa Arab. Di mana letaknya? Kita bukan minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap solawat yang bentuknya dengan tawassul itu ada pembatas tawassulnya. Di mana? Ada huruf ba, ada B-nya. Di dalam hadis yang saya sebutkan tadi dari Utsman bin Hunayf, Allahumma inni atawajjahu bika binabiyyika, bukan langsung. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad. Ada B-nya. B itulah menunjukkan tentang tawassul, bukan kita minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam hadis yang saya sebutkan tadi, inni atawajjahu bika binabiyyika. Ada kata B-nya, ya. Lebih cepat sampainya doa kita kalau kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam alaihi salam saja bertawassul kepada Rasulullah. Itu saya baca di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, dalam bab tawassul. Ketika Nabi Allah Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia mencari pengampunan Allah, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam? Mencari pengampunan Allah, sampai beliau kemudian bertawassul kepada Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin an taghfira li. Ya Allah, saya meminta kepadamu dengan haknya Nabi Muhammad, kau ampunkan dosaku. Allah lalu bertanya, aina arafta Muhammadan ya Adam? Di mana kau kenal nama Muhammad wahai Adam? Apa kata Nabi Adam? Ya Rabbi, lamma khuliqtu wa rafa'tu ra'si wa basari tahta arsyik. Ya Allah, tatkala aku diciptakan, maka aku angkat kepalaku, ya, dan mataku di bawah arsy-Mu, artinya di tiang arsy. Di situ tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada nama Muhammad. Ya. Orangnya belum diciptakan dengan berupa fisik, ya, bashar, tetapi sesungguhnya namanya sudah disebut, ya, oleh Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya. Di situ. Kemudian
Sholawat ini akan mempermudah mendapat rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak. Ada misalnya perkataan, begitu rendah sekali kalau dibalik daripada sholawat ini memintanya hanya rezeki saja, atau membebaskan dari segala sesuatu yang menjadi penghalang kita di dunia, yaitu hutang. Justru kalau saya katakan harus dijelaskan bahwa sholawat itu bisa memperbanyak rezeki gitu. Harus dijelaskan bahwa sholawat itu memang bisa membebaskan hutang, ya. Tapi ini begitu rendah sekali. Masa sholawat digunakan untuk banyak rezeki? Masa sholawat digunakan untuk banyak utang atau membayar hutang dan sebagainya? Dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama itu adalah suatu jalan motivasi untuk orang itu lebih semangat. Lebih semangat sehingga dia memperbanyak sholawat. Yang kedua, memang kebutuhan ini yang terkadang menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Hal dunia ini terkadang menjadi penghalang kita dengan Allah. Ada orang ibadahnya malas. Cuma gara-gara apa? Sakit pikiran dia mikirkan utang. Kan menjadi penghalang. Ya. Ada orang tidak mempersiapkan waktunya untuk ta'lim. Dia sibukkan dalam kerja dunianya. Untuk apa? Untuk mencukupi dari segala kebutuhannya. Maka dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dijelaskan akan memberikan dalam suatu rezeki yang banyak, dijelaskan. Ya. Dan ada suatu kisah. Seseorang yang dia berhutang dengan seorang yang kaya 500 dinar. Berhutang 500 dinar. Dia janji pada tanggal yang ditetapkannya akan dibayarnya. Tiba-tiba sampai pada tanggalnya ternyata dia tidak mampu untuk membayarnya. Maka kemudian dia pun dilaporkan ke hakim. Dilaporkan ke hakim. Setelah itu dia pun dijebloskan di dalam penjara. Dia berkata kepada hakim, wahai hakim, apalah jadinya keluarga saya? Mereka tidak tahu bahwa saya berada di tempat ini. Izinkan saya pulang. Besok saya akan datang ke sini. Besok saya akan datang ke sini. Kebetulan hakimnya adalah orang yang soleh. Kata si hakim, jaminannya apa? Wahai hakim, jaminan saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminan saya Rasulullah. Tersentak hakim itu dan kemudian ia izinkan. Baik. Pulang dia ke rumah. Dia tanya istrinya, ada harta apa yang bisa untuk kita bayar? Kita tidak punya apa-apa. Tidak ada jalan untuk kita bayar. Udah, karena saya sudah menjadikan Rasulullah sebagai penjamin, malam ini ayo kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita jangan ngomong pokoknya sholawat. Jangan ngomong sholawat. Maka sang suami sholawat, sang istri sholawat. Sampai mereka didatangi Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya. Didatangi Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai pemuda, kau datangi raja itu atau kepala daerah, ya, kepala daerah itu. Sesungguhnya minta dia untuk bayar utang kau. Kata pemuda itu, bagaimana caranya? Dia pasti tidak akan percaya. Dan dia tidak akan bisa untuk membantu saya. Apalagi saya katakan bahwa dia berhutang kepada saya. Katakan dari saya. Pertama, bahwasanya tadi malam dia biasa bersolawat kepadaku 1000 kali setiap harinya. Dan tadi malam dia lupa apakah solawatnya sudah cukup apa belum. Sampaikan kepadanya
bahwa sholawat itu telah sampai dan telah cukup. Kemudian yang kedua, ya, sampaikan aku yang memerintahkan untuk membayar daripada hutang engkau itu. Maka kemudian dia sadar, dia langsung datang kepada kepala daerah itu. Begitu datang kepada kepala daerah itu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai Tuan, sesungguhnya kau punya hutang dengan saya. Kapan saya hutang dengan kau? Kalau memang iya, mana buktinya? Tunjukkan buktinya. Ya, buktinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya menyampaikan salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan engkau untuk membayar daripada hutang saya. Kemudian yang kedua, tadi malam engkau itu lupa hitungan solawatmu, dan engkau adalah seorang yang biasa bersolawat di dalam setiap harinya 1000 kali. Kata Rasulullah, solawat tadi malam itu sudah cukup. Oh, gembiranya dia. Ini menjadi bukti yang benar ini, bukti yang nyata ini. Saking gembiranya dia, ya. Dia bilang ini 500, ente bayar utang ente. Dan ini 2000 untuk ente. Ya, 500 bayar utang, 2000 dikasih. Karena kenapa? Seorang kalau mendapatkan salam dari Rasulullah SAW itu kegembiraan luar biasa. Kalau ada seorang menyampaikan suatu mimpi yang mendapatkan salam dari Rasulullah SAW, jangan pernah antum lepaskan begitu saja kecuali memberikan kepadanya hadiah. Imam Malik pernah mimpi Rasulullah SAW, dan kemudian di dalam mimpi itu Rasulullah mengatakan, wahai Imam Malik, sampaikan salam saya kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa? Imam Syafi'i. Sampaikan salam saya kepada Imam Syafi'i. Begitu sadar beliau, setelah itu dipanggil muridnya, wahai muridku, ya, sampaikan salam kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bahwasanya tadi malam dia mendapatkan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah sang murid ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai Imam Syafi'i, ya, saya menyampaikan pesan dari guru kita Imam Malik bahwasanya tadi malam engkau mendapatkan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Imam Syafi'i langsung dibukanya gamisnya dan kemudian diberikan kepada orang yang menyampaikan kabar gembira itu. Sang murid pun pulang menghadap Imam Malik. Kata Imam Malik, apa yang kau dapati? Wahai Imam, beliau memberikan kepada saya gamis ini. Apa kata Imam Malik? Ketahuilah, itu gamis yang dikasih sama engkau, itu gamis terbaik dan terbagus yang dipunya oleh Imam Syafi'i. Karena kenapa? Gembira mendapatkan salam dari Nabi Muhammad SAW. Wahai jamaah yang hadir, kalau seandainya antum mendapatkan salam dari Nabi Muhammad SAW, apakah biarkan begitu saja? Jangan. Beri sang penyampai itu adalah hadiah. Walaupun antum belum pernah secara langsung mimpi Rasulullah, tapi ketika antum mendapatkan salam dari Nabi Muhammad melalui mimpi kepada orang lain, Allah telah berikan kemuliaan antum. Ya, berarti ada amalan antum yang menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai mata kita diperlihatkan wajah Nabi Muhammad. Man ra'ani fil manam, fasayarani fil yaqadhah. Wala yatamatsalu syaitanu bi. Siapa yang melihatku dalam keadaan mimpi,
pasti mereka akan melihatku dalam keadaan nyata. Syaitan tidak bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang pemuda tadi pergilah ke hakim, ingin membayar utangnya 500 tadi. Ternyata hakim telah memegang duit itu. Berapa? 500 rial, 500 dinar dipegang hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata hakim, ente dari mana? Udah lama anak nunggu ente di sini. Wahai hakim, saya mau bayar utang udah. Kata hakim, ini duit 500 dinar, ente bayar utang orang itu. Wahai hakim, engkau yang membayarkan utang saya? Ya. Tadi malam saya didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan untuk membayar hutang kau. Karena engkaulah saya mimpi Nabi Muhammad. Ya. Banyaknya dia sholawat kepada Rasulullah. Maka kemudian belum lama kemudian dia akan beranjak, datang lagi orang yang dia hutangkan tadi. Wahai hakim, saksikan bahwa hutang dia sudah saya lunaskan. Jangan bayar. Kenapa? Kenapa engkau tidak menerima bayaran? Sementara sebelumnya engkau yang memasukkan dia dalam ke tempat ini. Tadi malam saya didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah memerintahkan kepada saya untuk melepaskan beban orang itu. Ini apa ayuhal jamaah? Kisah nyata ini adalah hikmah di balik solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat aja. Ya. Kebutuhan dunia kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan di balik solawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang ketiga, yang keempat. Kemudian yang kelima, orang yang memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengharamkan jasadnya atas api neraka. Ya. Ada dalam suatu riwayat, malaikat Jibril alaihi salam datang kepadaku membawa suatu kabar gembira. Kata Rasulullah, yang belum pernah malaikat Jibril itu membawakan kepadaku satu kabar gembira seperti yang aku dengar pada saat ini. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kabar gembiranya? Barang siapa yang bersolawat atasmu, wahai Muhammad, dari umatmu satu kali saja, maka Allah akan bersolawat mencurahkan rahmat ke atasnya dengan 10 kali. Ya. Dan barang siapa yang bersolawat atasmu 10 kali, maka Allah akan bersolawat, yaitu mencurahkan rahmat ke atasnya dengan 100 kali. Dan barang siapa yang bersolawat atasmu 100 kali, maka Allah akan bersolawat ke atasnya dengan 1000 kali. Barang siapa yang bersolawat atasmu 1000 kali, maka Allah akan mengharamkan jasadnya atas api neraka. Ini dibalik di antara hikmah solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak lagi fadilah solawat itu. Ya. Maka sepatutnya lah bagi seseorang itu apabila ia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dalam keadaan yang paling sempurna. Kalau kita solawat, ya kita dalam keadaan suci, berwudu. Walaupun tidak berwudu tidak menjadikan masalah. Imam Malik itu kalau beliau mau membaca hadis atau beliau mau bersolawat kepada Nabi Muhammad,
duduk, beliau bersihkan badan beliau dengan berwudu, padahal yang dibaca itu adalah hadis Rasulullah SAW, bukan Quran. Sementara kan perintah kita wudu adalah ketika membaca Al-Quran atau ketika memegang Quran. Ini tidak. Ketika membaca hadis, beliau wangikan badan beliau, ruangan beliau itu dibakar bukhur. Kayak kita biasa sholawat itu pakai asap itu, apa, bukhur itu, ya, jahru, supaya wangi ruangan. Ada orang yang benci, dia bilang untuk manggil jin, untuk manggil apa, aduh ya fitnah orang tuh, ya, itu untuk mewangikan ruangan. Imam Malik seperti ini, Imam Malik seperti ini. Maka kemudian ketika ditanya, wahai Imam Malik, untuk apa engkau memperbuat seperti ini? Kata Imam Malik, sebagaimana ketika seorang membaca Al-Quran, sesungguhnya dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Man arada ayatakallam ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin ngomong dengan Allah, maka baca Quran. Dan saya yakin ketika saya membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan hadir, dan saya malu ketika hadirnya beliau dalam sambutan yang tidak wangi, sambutan yang tidak bersih, maka beliau bersihkan semuanya. Lihat, ini cintanya para ulama kita kepada Rasulullah yang membuat derajat mereka itu semakin naik. Orang yang sholawat itu derajatnya makin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik diberikan oleh Allah kedudukan tinggi yang tidak melepaskan hubungan beliau dengan Rasulullah. Hatinya tidak lepas dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mengenal siapa saja guru-guru kita, maka lihat apakah hatinya terlepas dengan Rasulullah atau tidak. Kalau andaikan lepas antara hatinya dengan Rasulullah, lebih baik kita jangan duduk di tempat itu. Jangan duduk, dan jangan duduk bersama dia. Karena sesungguhnya, ya, untuk menyampaikan kita kepada Allah dengan lepasnya kita kepada Nabi Muhammad, itu adalah suatu hal yang mustahil. Tidak akan mungkin sampai. Bayangkan, Imam Malik itu selalu yang ada dalam pikiran beliau Rasulullah. Beliau punya kuda yang begitu indah, ya. Dalam kisah juga dikatakan keledai. Indah udah, warna putih. Setiap orang yang memandangnya begitu senang. Tapi tidak pernah beliau pakai. Tidak pernah beliau pakai. Ya. Kemudian setelah itu ada yang meminta. Kudanya beliau itu ada yang minta. Wah Imam, kuda itu minta saya saja. Ambil aja kalau ente mau ambil. Saya enggak. Engkau enggak pakai enggak? Kenapa tidak kau pakai? Ini hewan yang begitu indah, warna putih dan sedap, enak untuk dipandang. Kata beliau, saya merasakan malu kalau saya menunggang kuda ini dan ternyata di saat kuda itu menginjak bekas injakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gara-gara itu saja yang membuat beliau tidak mau pakai itu. Dan kita pernah bertemu dengan guru kita. Saya pernah umrah ketemu dengan beliau, ya, Ustadz Muhammad Al-Haddad, ya, ulama besar, murid Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, guru di pesantren Darul Lughah wa Da'wah Bangil. Ketemu saya waktu itu umrah sama Ustaz Miftah, waktu itu travel beliau. Ketemu beliau. Dari hotel itu sampai ke Masjid Nabawi itu tidak pakai sendal. Dari hotel itu sampai ke Masjid Nabawi itu tidak pakai sendal. Ya. Kenapa? Beliau ingin merasakan injakan itu pernah diinjak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu. Jadi para ulama kita itu mereka tidak akan pernah melepaskan antara hubungan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
banyak dengan solawat. Maka sepatutnya lah bagi seseorang itu untuk dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sempurna. Tadi saya katakan, kalau memang bisa untuk kita menghadap kiblat silakan, kalaupun tidak menjadikan masalah, tapi cari yang terbaiknya, ya. Atau kita bisa untuk tafakur diri kita, ya, tafakur diri kita silakan, ya. Atau kita bisa untuk mendapatkan segala keinginan dan harapan kita dengan solawat itu, minta, ya, dengan wasilahnya silakan, sebut saja, ya, dengan solawat itu. Atau dia misal ingin untuk mentartil huruf-huruf dalam solawat, dibacanya pelan-pelan, ya, tidak dibacanya cepat-cepat dalam kalimat-kalimatnya, silakan, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, silakan, ya. Boleh mau ditartil. Apabila bersolawat atasku, kata Nabi Muhammad, maka perbaikilah dalam bersolawat, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui barangkali hal itu akan dilaporkan kepadaku. Maka katakanlah, ya, ada satu solawat, suatu doa, ya, dengan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama, Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athhu al-maqama al-mahmuda alladhi yaghbituhu fihi al-awwalun wal-akhirun. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Hadisnya mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud, kalau kita bicara tentang kedudukan hadis ini, ya. Nah, jadi baca ini, insya Allah mungkin ada ya dalam solawat itu, solawat 40 itu mungkin ada doa ini, silakan dibaca dan diamalkan, ya. Dan perkataan penyusun qasidah ada al-Mustafa, maksudnya adalah orang yang terpilih dari seluruh makhluk. Beliau itu lebih afdal daripada malaikat. Dan perkataan beliau ketika kita sebut wa ala al-al wa ala ali, maksudnya semoga solawat itu tercurah kepada keluarga beliau. Biasa kita menyebut dengan kata Mustafa, ya, kita sebut dengan kata Mustafa. Mustafa itu artinya adalah terpilih. Kalau kita mendengar kata Mustafa yang kita hubungkan kepada Nabi Muhammad SAW, artinya adalah terpilih. Ada pula para ulama yang menjelaskan kata Mustafa ini maksudnya adalah orang yang terpilih dari seluruh makhluk, yang mana beliau itu bahkan lebih utama atau lebih afdal daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersolawat biasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita sebut dengan kata ali. Maksud ali ini apa? Solawat yang tercurahkan kepada keluarganya beliau. Sehingga para ulama berbeda pendapat pada kata ali ini, alin nabi, ya. Ada berapa pendapat. Kalau Imam Syafi'i, ya, radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala, menurut jumhur ulama, beliau berkata menurut jumhur ulama,
keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan dari kalangan Banil Muttalib. Ya. Tuh Imam Syafi'i berkata beserta jumhurnya para ulama mengatakan ini. Ya. Kalau kita menyebutkan pada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti ya orang-orang yang beriman dari dua kalangan Bani Hashim dan kemudian kalangan Banil Muttalib. Ini pendapat pertama. Ada juga pendapat mereka adalah anak keturunan dari Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Berarti dari Sayyiduna Hasan dan dari Sayyiduna Husain. Ya. Ya, keturunan mereka sampai ke dari Sayyidah Fatimah Zahra. Kita jangan dibuat dalam ya suatu fitnah Sayyiduna Hasan meninggalnya bujang, ada lagi fitnah Sayyidina Husain gini. Dua-duanya itu berkeluarga. Bahkan istri terbanyak itu Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu istrinya kurang lebih 200. Bukan beliau yang minta, perempuan yang datang. Dia begitu membaca kitab, ya Allah, andaikan muka si macam Sayyidina Hasan, pecah kaca rumah kita. Ya, itu Allah berikan. Itu. Kemudian ada juga yang berpendapat, ya, semua orang mukmin yang bertakwa, ada juga pendapatnya. Ya, semua orang mukmin yang bertakwa itu masuk pada keluarga yang kita sebutkan dengan Ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga. Yang keempat, ada juga yang berpendapat semua ummatul ijabah. Artinya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mukmin. Ada juga pendapat demikian. Ya. Dan pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama mutaakhirin bahwa maksud daripada keluarga tidak dimaksudkan secara umum, tetapi ya diartikan pada tiap maqam dengan yang sesuai. Ya. Maka pada perkataan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad diartikan dengan seluruh ummatul ijabah. Ya. Jadi para ulama sendiri berbeda pendapat ketika memaknai daripada kata Ali itu sendiri. Ya, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kata Ali. Ya. Kemudian taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Pada bait selanjutnya pengarang menjelaskan taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin. Takwa kepada Allah itu pokok dari setiap keberuntungan, pokok dari setiap kebahagiaan. Wa tiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Dan mengikuti hawa nafsu itu pokok bagi segala keburukan tipu daya syaitan. Ya. Apa maksud pada bait yang dijelaskan oleh pengarang Sayyid Bakri ini? InsyaAllah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, berkenaan tentang salawat kepada Nabi Muhammad SAW telah selesai kita jelaskan. Kita sudah memahami bagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sudah kita jelaskan bagaimana salawatnya Allah, bagaimana salawatnya malaikat, ya. Kemudian kenapa Allah itu menyebut dengan 'alan nabi, tidak kepada Nabi Muhammad dengan namanya, sudah kita jelaskan. Kemudian bagaimana Allah menjelaskan dengan kata yusallun yang menunjukkan fi'lul mudhari, juga sudah kita jelaskan.
sampai kepada perintah sallu alaihi wasallimu taslima. Ya, salawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, beberapa pertemuan kita sudah membahas tentang solawat. Maka para jamaah, marilah kita mulai dari diri kita sendiri, senantiasa membasahkan lidah kita untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dibalik daripada solawat yang kita baca bukan untuk Rasulullah, tapi untuk diri kita sendiri akan kembali. Ya, untuk diri kita sendiri. Rasulullah sudah diampunkan oleh Allah dosa. Rasulullah telah maksum. Rasulullah telah diturunkan rahmat kepada Allah yang pasti. Adanya beliau adalah rahmat. Tapi kita perlu dengan wasilah solawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan rahmat serta mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa. Apa makna dalam bait yang saya bacakan tadi, taqwal ilah madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su kulli syarri habaila. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Rabbana dengan keberkahan ta'lim, pandangkan dan perlihatkan kami wajah Nabi Muhammad dalam keadaan mimpi ataupun sadar kami. Ya Allah, jadikan ya Allah dengan nama beliau yang kami sebut pada saat ini, sampaikan seluruh yang hadir untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ya Allah untuk kami mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Kumpulkan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ala ladha ashrabna fatub alaina tauba tasil li kulli hauba wastur lana min rawati wa fil walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله إلهي في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.